Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kelompok kedua akan membahas tentang proses komunikasi dalam masyarakat. Sebelum menyelam lebih dalam tentang proses komunikasi dalam masyarakat, tentunya kalian harus paham dasarannya, pengertian dari proses komunikasi dalam masyarakat itu sendiri. Proses komunikasi itu adalah sebuah gambaran tentang arus informasi dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan bahasa sebagai media yang memunculkan feedback tertentu. Lalu, siapa sih masyarakat itu? Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat dan terjalin erat karena sistem, tradisi tertentu, dan hukum yang sama. Jadi, pengertian dari proses komunikasi dalam masyarakat adalah sebuah alur penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Yang bertindak sebagai komunikan di sini adalah masyarakat yang memiliki tradisi dan sistem tertentu. Dengan menggunakan bahasa sebagai media atau alat penyampaian pesan, sehingga masyarakat itu memberikan feedback tertentu kepada komunikator. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi langsung. Artinya, komunikator di sini bertatapan langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan pesannya. Baik, selanjutnya ada bab komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses pengiriman pesan yang ditujukan kepada massa atau khalayak yang jumlahnya banyak. Komunikasi massa berbicara tentang proses transmisi pesan yang dilakukan dengan menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. Unsur penting dari komunikasi massa yaitu 1. Komunikator, pihak dalam bentuk organisasi atau institusi formal yang mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan media, ingin menyebarkan suatu informasi sehingga dapat ditangkap secara cepat oleh khalayak luas. Institusi menyebarkan informasi dengan berorientasi pada laba atau keuntungan perusahaan. Kedua, media massa, yaitu alat bantu atau wadah yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau pesan secara massal dari institusi pemilik media kepada khalayak masyarakat yang massal. Ketiga, informasi pesan massa, informasi yang dikemas dengan tujuan tertentu, diperuntukkan bagi masyarakat khalayak secara massal. Keempat, gatekeeper, orang atau sekelompok yang bertugas menyeleksi, memperluas, dan membatasi informasi yang disampaikan kepada khalayak dalam suatu organisasi media, misalnya redaksi, editor, jurnalis. Kelima, khalayak publik, massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, misalnya pendengar radio atau pemirsa TV. Keenam, umpan balik, respon yang timbul dari khalayak akibat informasi massa yang disampaikan oleh organisasi media. Umpan balik dalam komunikasi massa tidak seperti pada komunikasi langsung. Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda atau tidak segera atau tidak langsung. Selanjutnya, media massa. Massa memiliki unsur-unsur penting, yaitu 1. Terdiri dari masyarakat dalam jumlah yang besar. Massa terdiri dari jumlah anggota masyarakat yang sangat besar, menyebar di mana-mana dan tidak saling kenal. Kedua, jumlah massa yang besar menyebabkan massa tidak bisa dibedakan satu dengan lainnya. Ketiga, sebagian besar anggota massa memiliki negatif image. Terdapat pemberitaan media massa. Massa cenderung memberitakan media massa sebagai sesuatu yang benar. Keempat, karena jumlah yang besar, maka massa juga suka diorganisir. Orang-orang yang tergabung dalam massa cenderung bergerak sendiri-sendiri. Kelima, massa merupakan refleksi dari kehidupan sosial secara luas. Proses komunikasi. Masa proses komunikasi berbeda dengan komunikasi tatap muka. Karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Jadi, proses komunikasi massa melakukan distribusi informasi ke masyarakatan dalam jumlah yang besar. Kedua, proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan. Sangat terbatas adanya peluang untuk terjadi dialog dua arah di antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ketiga, proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi di antara mereka berlangsung datar dan bersifat sementara. Keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal dan tatap nama. Kelima, proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan di masyarakat, karena tuntutan pasar pemberitaan massa lebih jauh disesuaikan dengan permintaan pasar. Yang selanjutnya yaitu audiensi massa. Audiens secara harfiah sama artinya dengan khalayak.
Sifat dari audien massa: 1. Terdiri dari jumlah yang besar. 2. Suatu pemberitahuan massa dapat ditangkap oleh masyarakat dari berbagai tempat. 3. Pada mulanya, audiensi massa tidak interaktif, artinya antara media massa dan pendengar tidak saling berhubungan. 4. Terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang heterogen. 5. Tidak terorganisir dan bergerak sendiri. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang besar, maka massa sulit untuk diorganisir. Yang selanjutnya ada budaya massa. Komunikasi massa berproses pada level budaya massa, sehingga sifat-sifat komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh budaya massa yang berkembang di masyarakat di mana proses komunikasi itu berlangsung. Budaya massa dalam komunikasi massa terdiri dari beberapa karakter. Yang pertama ada non-tradisional, yaitu umumnya komunikasi massa berkaitan erat dengan budaya populer. 2. Budaya massa bersifat merakyat. 3. Budaya massa memproduksi produk-produk massa seperti umpamanya infotainment. 4. Budaya massa sangat berhubungan dengan budaya populer sebagai sumber budaya massa. 5. Budaya massa, terutama yang diproduksi oleh media massa, diproduksi menggunakan biaya yang cukup besar. 6. Budaya massa juga diproduksi secara eksklusif menggunakan simbol-simbol kelas sosial. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan salah satu aktivitas sosial yang berfungsi untuk masyarakat. Secara umum, fungsi komunikasi massa antara lain: 1. Fungsi informasi. Menyampaikan informasi secara cepat kepada khalayak massa merupakan fungsi pokok dari komunikasi massa. 2. Fungsi hiburan. Hiburan merupakan salah satu fungsi lainnya dari komunikasi massa yang menggunakan media massa. 3. Fungsi persuasi. Persuasi sebagai salah satu fungsi komunikasi massa yakni kemampuan media massa dalam mempengaruhi khalayaknya. 4. Fungsi transmisi budaya. Terjadi perubahan atau pergeseran budaya atau nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat. 5. Fungsi untuk mendorong kohesi sosial. Kohesi sama dengan penyatuan. Kohesi sosial sebagai salah satu fungsi komunikasi massa, maksudnya media massa ikut berperan dalam mendorong masyarakat untuk bersatu. 6. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media massa adalah untuk mengontrol aktivitas masyarakat secara keseluruhan. 7. Fungsi korelasi. Media massa berfungsi untuk menghubungkan berbagai elemen masyarakat. 8. Fungsi pewarisan sosial. Pada konteks fungsi pewarisan sosial, media massa dapat diibaratkan sebagai seorang pendidik yang berusaha meneruskan atau menurunkan ilmu pengetahuannya. 9. Fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Media massa selain dapat dijadikan alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, juga bisa dipakai untuk melawan dan merobohkan kekuasaan. Selanjutnya yaitu peran media massa. Media massa merupakan institusi yang dapat berperan sebagai agen pembaharu atau agent of change, atau institusi pelopor perubahan. Peran media massa tidak jauh berbeda dengan fungsi komunikasi massa. Di sini terdapat 3 peran yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu peran media massa sebagai institusi pencerahan masyarakat. Peran ini berkaitan dengan media massa sebagai media edukasi atau pendidikan publik. Sebagaimana kita tahu bahwa kehadiran media massa juga diharapkan ikut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua yaitu media massa berperan sebagai media informasi. Peran ini nyata dalam bentuk penyampaian informasi dari media massa kepada khalayak luas. Dengan demikian, masyarakat kita menjadi kaya akan berbagai informasi. Dan yang terakhir yaitu media massa sebagai hiburan. Selain perannya sebagai media edukasi dan informasi, media massa juga merupakan media hiburan masyarakat. Khalayak dapat menikmati berbagai acara dan tayangan dari media massa yang bertujuan sebagai hiburan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi dalam masyarakat. Pada proses ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu primer dan sekunder. Jika primer berarti proses penyampaian pikirannya dari seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Jika sekunder berarti proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses komunikasi secara primer. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proses komunikasi secara primer ini merupakan proses di mana penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang ke orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Pada proses komunikasi primer ini terdapat 4 simbol yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kial atau gestur. Nah, gestur ini merupakan isyarat dengan menggunakan anggota tubuh seperti anggukan, gelengan kepala, kedipan mata, tepukan tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu isyarat. Isyarat ini merupakan
simbol yang menggunakan alat seperti gong, kentongan, tambur, sirine, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu warna. Warna ini memiliki makna tertentu. Misalkan, warna putih diidentikan dengan ketulusan dan kemurnian. Dan yang keempat yaitu gambar. Gambar ini banyak sebagai lambang yang digunakan pada lembaga untuk berkomunikasi, seperti logo dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Alasan seorang komunikator menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua antara lain komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang jauh. Kemudian, jumlah komunikan yang banyak. Yang kedua, ada media yang digunakan dalam komunikasi sekunder. Ada media massa atau mass media. Media massa misalnya surat kabar, radio siaran, televisi siaran, dan film yang diputar di gedung bioskop yang memiliki ciri-ciri tertentu. Antara lain ciri-ciri ada masif atau massal, yakni tertuju kepada sejumlah orang yang relatif amat banyak. Kemudian ada media nirmasa atau non-mass media. Media nirmasa atau media non-massa ini umpamanya ada surat, telepon, telegram, poster, spanduk, papan pengumuman, buletin, folder, majalah organisasi, radio amatir atau radio citizen band. Kemudian ada televisi siaran sekitar atau closed circuit television, dan film dokumenter yang tertuju kepada satu orang atau sejumlah orang yang relatif sedikit. Unsur-unsur proses komunikasi dalam masyarakat. Proses komunikasi dalam masyarakat ditentukan oleh unsur yang pertama ada kebudayaan. Unsur kebudayaan dalam proses komunikasi di masyarakat memiliki beberapa fungsi yang mendukung proses komunikasi tersebut. Di antaranya ada fungsi pribadi yang mencakup menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan. Kemudian ada fungsi sosial yang mencakup pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan juga menghibur. Kemudian unsur yang kedua ada norma sosial. Lahirnya media sosial untuk mempermudah dalam komunikasi, kini menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran norma sosial. Dampak positif dari media sosial adalah mempermudah kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Kemudian penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dengan biaya yang lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, begitu pula sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Kemudian unsur yang ketiga adalah kondisi situasional. Unsur kondisi situasional ini dalam masyarakat terdapat beberapa faktor, diantaranya faktor rancangan dan arsitektural yang merupakan tatanan ruang juga mempengaruhi pola perilaku yang terjadi. Misalnya seorang yang bersikap sopan dan menjaga perilaku ketika berada dalam gedung DPR daripada berada di rumah sendiri. Faktor yang kedua ada faktor temporal. Waktu juga berpengaruh pada perilaku manusia. Misalnya pada saat kuliah di pagi hari, maka kita masih dalam keadaan fresh dan semangat. Oleh karena itu, kita akan lebih mudah menerima pelajaran daripada kuliah di malam hari karena kita akan cenderung merasa lelah dan letih. Faktor yang ketiga ada suasana perilaku. Tempat di mana seorang berada juga mempengaruhi manusia untuk berperilaku. Misalnya, seorang berteriak tidak akan sama teriaknya pada saat ia berada di masjid atau di dalam gedung. Faktor yang keempat ada faktor teknologi. Resolusi teknologi juga berpengaruh dalam merubah perilaku manusia. Contohnya, kemunculan HP dan internet yang membuat seorang cenderung meniru gaya artis zaman sekarang dari penampilan, tingkah laku, dan juga gaya hidup. Kemudian faktor yang selanjutnya ada faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku yaitu sistem peranan dalam masyarakat, kelompok, dan juga organisasi.
Contohnya adalah sikap presiden dengan buruh dan akan berbeda dengan sikap presiden dengan presiden dari negara lain. Sebab hal ini dipengaruhi oleh kelompok dan organisasi berbeda. Faktor yang selanjutnya ada faktor psikososial. Anggapan kita tentang penilaian lingkungan manusia yang memuaskan atau mengecewakan kita akan sangat berpengaruh pada perilaku kita dalam lingkungan itu sendiri. Faktor yang terakhir ada stimuli yang memengaruhi perilaku. Terdapat situasi yang memberikan kelayakan perilaku seseorang, seperti situasi di taman atau kebun pada saat di masjid yang memberikan kendala dan perilaku. Seorang akan lebih bebas bertingkah pada saat ia berada di taman daripada saat ia berada di tempat ibadah. Suasana tingkah lakunya akan lebih terbatas. Unsur yang keempat ada tautan psikologi. Unsur tautan psikologi dalam proses komunikasi di masyarakat terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi berjalannya unsur tautan psikologi. Di antaranya ada komunikan. Komunikan bertujuan untuk mengetahui karakteristik manusia, komunikan dan juga faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku komunikasinya. Kemudian komunikator. Komunikator dalam tautan psikologi ini bertujuan untuk melacak sifat-sifatnya, apa yang menyebabkan suatu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain atau sebaliknya. Kemudian ada pesan. Pesan dalam tautan psikologi ini bertujuan untuk meneliti komunikasi di antara individu, meneliti lambang-lambang yang disampaikan, dan meneliti proses mengungkapkan pikiran. Unsur yang kelima adalah sikap mental. Untuk mendukung terciptanya proses komunikasi dalam masyarakat yang efektif, maka inilah serangkaian sikap mental yang perlu dimiliki. Di antaranya, dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada realitas meskipun kenyataan itu buruk baginya. Yang kedua ada memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya. Yang ketiga, merasa lebih puas memberi daripada menerima. Yang keempat, berhubungan dengan orang lain dengan saling membantu dan memuaskan. Kemudian selanjutnya menerima kekecewaan. Namun kemudian kekecewaan itu akan dijadikan pelajaran untuk kemudian hari. Kemudian ada mengalihkan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Yang terakhir ada mempunyai rasa kasih sayang yang benar. Dan unsur yang keenam ada konteks tradisi kultural dan ritual. Komunikasi yang dibangun dalam pandangan tradisi kultural dan ritual adalah secret ceremony atau upacara sakral atau suci, di mana setiap orang secara bersama-sama bersekutu dan berkumpul, atau fellowship and communality. Kemudian komunikasi dalam perspektif tradisi kultural dan ritual sebagai upacara suci, di mana setiap orang ikut mengambil bagian secara bersama dalam bersekutu dan berkumpul. Dalam pandangan tradisi kultural dan ritual, yang lebih dipentingkan adalah kebersamaan masyarakat dalam melakukan doa dan seremonialnya. Akhir kata, makan ikan, minum air putih. Sekian dan terima kasih.